Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana sih cara perhitungan jumlah KWH yang kita gunakan sehari-hari dan jumlah pemakaian KWH kita selama sebulan. Nah, yang pertama itu karena banyak banget yang request untuk dibuatkan video ini dan banyak banget yang request untuk dibuatkan lebih simpelnya. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan video ini sesingkat mungkin. Dimana terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daya listrik yang akan kita bahas pada video kali ini ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu adalah daya semu. Daya semu adalah daya yang di gabungan antara daya aktif dengan daya reaktif dan simbolnya itu adalah S dengan satuan VA yang digunakan oleh PLN. Nah, kemudian untuk daya aktif atau P dengan satuan watt adalah daya yang sebenarnya dibutuhkan oleh beban untuk menghasilkan suatu energi. Misalnya energi listrik yang dikonversi atau diubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Kemudian energi listrik yang dikonversi atau diubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan lain-lain. Nah, kemudian untuk daya reaktif adalah di saat terjadi perbedaan fase antara tegangan dengan arus, di mana arus akan tertinggal oleh tegangan ya teman-teman. Jadi saat tegangan dan arus beda fasa, daya ini digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet induktor yang dimana akan melalui suatu kumparan seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja untuk contoh rumusnya ya. Jadi misalkan kita ingin mengetahui jumlah atau nilai dari nilai atau jumlah watt yang akan kita gunakan pada daya tertentu. Misalkan saja langsung saja kalau untuk rumus daya aktif itu adalah untuk mengetahui daya aktifnya itu adalah sama dengan P V dikali I atau tegangan dikali arus cos pi atau dengan nilai cos pi-nya. Jadi sebenarnya untuk cos pi itu adalah faktor daya atau nilai perbandingan antara besarnya daya aktif dengan besaran daya semu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan jika nilai daya semu adalah sama dengan daya aktif, itu maka nilai cos pi-nya atau faktor dayanya itu sama dengan 1. Namun apabila karena penggunaan berbagai peralatan listrik yang menghasilkan induksi magnetit, maka akan menimbulkan suatu daya reaktif. Jadi misalkan aja saya kasih contoh, itu nilainya adalah 0,8 ya teman-teman. Nah, kalau misalkan semakin mendekati 1 itu sebenarnya semakin baik. Sementara apabila semakin menjauhi angka 1 itu nilai cos pi-nya, maka akan semakin membuat daya aktif itu nilainya akan lebih rendah. Nah, jadi itu tergantung ya, jadi semakin banyak penggunaan peralatan listrik yang menghasilkan induksi magnetik, maka semakin besar daya reaktifnya. Nah, kemudian untuk V ini adalah tegangan ya teman-teman. Jadi untuk satuannya itu adalah volt dan I ini adalah arus dengan satuan ampere. Nah, untuk nilai tegangannya itu adalah yang disalurkan oleh PLN kepada pelanggan ke setiap rumah pelanggan itu adalah normalnya 220 ya teman-teman, 220 volt. Jadi kita kasih nilai 220 volt aja. Jadi contohnya 220 volt dikali dengan arus, misalkan pelanggan memiliki daya 1300 itu, maka nilai arusnya itu adalah sebanyak 6. Kita bisa melihat ini di MCB rumah yang terpasang di KWH meter kita ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat, bisa cek apabila ingin menghitungnya juga. Nah, misalkan jadi untuk nilai arusnya itu adalah 6 dan nilai cos pi-nya itu kita pakai 0,8 ya. Jadi kalau misalkan kita kali 220 dikali 6 itu adalah 1320 dan kita kali 0,8. Jadi kalau misalkan untuk normalnya apabila jumlah cos pi-nya itu adalah sama dengan 1, maka P dengan S itu atau daya semu itu sama ya angkanya, yaitu 1320 watt. Namun apabila terjadi daya reaktif, maka di sini kita tinggal kalikan 1320 dikali 0,8, maka nilai watt atau jumlah watt yang bisa kita gunakan untuk peralatan elektronik itu adalah sebesar 1052 watt. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi untuk ini tergantung dari peralatan yang memiliki komponen konduktor ya teman-teman. Untuk penjelasannya mungkin saya akan lebih jelaskan pada video selanjutnya yang akan saya buat. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungan jumlah KWH-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin menjumlahkan itu, terlebih dahulu kita harus melis barang elektronik apa aja sih yang sering kita gunakan sehari-hari dan barang yang
barang elektronik yang jarang kita gunakan. Jadi semuanya itu sebenarnya harus masuk di list ya teman-teman, tapi saya hanya akan memberikan contoh beberapa yang umum yang biasa kita gunakan. Jadi misalkan itu lampu, TV, kulkas, AC, dan setrika. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tidak menggunakan AC, misalkan hanya menggunakan kipas angin, ya bisa diganti ya untuk AC-nya jadi kipas angin. Tapi di sini saya akan memberikan contoh yang umum, yang biasa kita gunakan. Nah, kalau misalkan lampu 20 watt. Nah, kalau di rumah saya itu biasanya saya menggunakan lampu 20 hingga 23 watt ya, teman-teman. Jadi, biasanya saya menggunakan 3 lampu, lampu tengah. Jadi, kalau misalkan ada yang menggunakan 3 lampu, misalkan lampu tengah, lampu ruang tamu ataupun lampu kamar, adapun mungkin juga lampu teras itu bisa kita tambahkan misalkan 2 atau 3 lampu di sini. Jadi misalkan antara 30 sampai 60 watt yang kita gunakan. Tapi di sini karena berhubung hanya sebagai contoh, jadi saya hanya menggunakan lampu satu lampu ya dengan daya 20 watt. Nah, kalau untuk perhitungannya sendiri itu adalah pemakaian jumlah jam nyalanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam sehari itu lampu 20 watt yang saya gunakan itu mulai dari sore, dan bahkan juga ada yang biasa menggunakan udah dari pagi hari ya teman-teman, kalau misalkan rumahnya itu agak gelap gitu. Jadi kalau saya startnya itu dari sore hari hingga pagi hari itu ya, anggaplah kita menggunakannya itu sebanyak 12 jam atau 12 hours. Jadi misalkan 20 watt dikali 12 jam itu, maka hasilnya adalah 240 watt hour. Nah, kemudian untuk TV 100 watt itu kita gunakan 6 jam ya misalkan. Jadi 100 watt dikali 6, maka 600 watt hour. Kemudian 120 dikali 24 jam. Jadi kalau misalkan kulkas itu umumnya kita gunakan satu hari itu emang full on sampai 24 jam ya teman-teman. Jadi emang kalau pemakaian kulkas emang sehari itu nggak pernah mati kayaknya. Jadi kita gunakan 24 jam ya teman-teman. Jadi 120 dikali 24 itu hasilnya adalah 2880 watt hour. Kemudian 500 watt dikali 12 jam itu adalah sekitar 6000 watt hour. Kemudian 305, kita menggunakan, misalkan kita menggunakan setrika yang dayanya itu 350 watt selama 15 menit setiap harinya. Itu contoh aja ya untuk pemisalan. Kalau misalkan 15 menit itu, kalau kita ubah menjadi jam itu kan, kalau diubah ke bentuk pecahan itu sebesar 0,25 jam atau 15 dikali 60. Jadi ini hasil dari 15 menit kali 1 jam atau 60 menit ya. Maka hasilnya adalah 0,25. Nah, tinggal kita kalikan 350 dikali 0,25 hours. Itu hasilnya adalah 87,5 watt hour. Nah, sekarang kita ubah menjadi kilowatt hour atau kita ubah ke dalam satuan kWh ya teman-teman yang digunakan oleh PLN. Nah, kalau misalkan untuk watt hour itu kita ubah menjadi kilowatt hour atau kWh itu, maka kita tinggal bagikan 1000 ya. Jadi 240 dibagi 1000, maka ini hasilnya adalah 0,24 kWh. Kemudian untuk 600 watt hour itu kita ubah menjadi 0,6 kWh. Dan 2,88 kWh. Kemudian 6 kWh. Dan 0,087 ya sebenarnya, 0,8 kWh. Anggaplah seperti itu. Nah, kemudian untuk totalnya itu sebesar 9,7 kWh. Ini adalah per hari ya teman-teman. Nah, untuk jumlah kita gunakan dalam
sebulan itu kan 30 hari. Jadi kita tinggal kalikan aja 9,7 itu dikali 30 hari, maka hasilnya adalah 291 kWh per bulan. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi dalam bentuk rupiah itu, maka hasilnya adalah, misalkan ya, kita menggunakan daya 1300. Daya 1300 ke atas itu biaya per kWh-nya itu adalah 1467,28 ya, teman-teman, ini per kWh. Maka kita tinggal kalikan aja 291 kWh dikali 1467,28, maka hasilnya itu adalah sebesar 426.978, sekian. Nah, ini adalah bentuk rupiahnya. Jadi ini adalah contoh pemakaian kita per bulan ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita juga ingin menambahkan, saya akan menambahkan lagi contoh ya, teman-teman. Misalkan kita ingin mengetahui berapa watt sih yang kita gunakan dalam setiap harinya itu, maka tinggal kita tambahkan aja untuk berapa watt yang kita gunakan. Maka kalau di total 200 ditambah 100, ditambah 120, ditambah 500 dan 350, maka hasilnya adalah 1090 watt. Nah, ini masih sebagian dari pemakaian kita ya. Jadi jangan lupa juga untuk menambahkan listnya, misalkan pemakaian barang elektronik yang lain itu seperti blender, mixer, apa ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan pemakaian listrik secara langsung itu kita harus ketahui ya, teman-teman. Jadi ini bukan jumlah yang keseluruhan, jadi masih banyak. Kalau misalkan ada yang belum di list itu jangan lupa, yang bahkan jarang kita gunakan juga kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, itu dia untuk penjelasannya ya. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, dan jangan lupa juga untuk cek kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.